Baik, perkenalkan nama saya Christine Angelina Rade, NIM 2003020079 dari kelas 1C semester 1. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mengantar sosiologi. Yang pertama, memikirkan kembali sosiologi. Dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar yang harus disumbangkan, rekonstruksi masyarakat yang rasional untuk manfaat bagi seluruh umat manusia sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Sejak kami menulis edisi pertama Perspektif in Sosiologi pada tahun 1979, telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang terjadi di bawah judul sosiologi. Penggantian istilah teori sosial atau teori budaya untuk teori sosiologi sering menandai fakta bahwa diskusi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan sifat sosialnya sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu, dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologi. Untuk memenuhi penjelasan yang tepat tentang fenomena ini, beberapa pemahaman tentang alasan filosofis dan teoritis untuk signifikansinya harus menyusun kembali seluruh buku di edisi sebelumnya. Perspektif yang dijelaskan dalam 3 edisi pertama sama sekali tidak hilang dari kancah sosiologi. Tapi pentingnya mereka dalam mendefinisikan isu-isu di garis depan perdebatan kontemporer telah banyak berkurang. Kebutuhan saat itu dan sekarang adalah untuk memberikan posisi yang besar, terutama teori kritis, strukturalisme, dan poststrukturalisme, yang meskipun disebutkan secara komparatif terpinggirkan dalam 3 edisi sebelumnya. Dominasi teori sosial kontinental atau Eropa adalah fokus utama yang perlu didaftarkan. Selama periode pasca perang segera hingga pertengahan 1960-an, teori sosiologi atau Anglo-Amerika yakin bahwa ia berada di garda depan teori sosial. Yang berikut, apakah Marx seorang humanis? Ia telah membentuk pemikiran sosial tentang isu-isu fundamental sedemikian rupa sehingga isu-isu yang menentukan dalam teori kontemporer sebagian besar berasal dari Marxian. Misalnya tema sentral umum dari diskusi teoritis baru-baru ini yang melampaui berbagai perspektif dan pendekatan menyangkut peran lembaga budaya dalam analisis masyarakat industri kontemporer, sementara mungkin membalikan hubungan di antara mereka dikemukakan Marx dan mengakui lembaga budaya sebagai jauh lebih signifikan dan kuat dalam membentuk kehidupan sosial daripada di zaman Marx. Faktanya tetap bahwa masalah terus didefinisikan dalam istilah yang paling dasar oleh mengacu pada model masyarakat yang berasal dari Marx dan yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, humanisme. Dalam sejarah mungkin terlihat seperti sukses yang disengaja satu demi satu dalam urutan yang agak tidak teratur dan kacau. Tetapi kesan itu hanya diangkal. Dilihat dari sisi yang benar, sejarah dapat dikenali sebagai cerita yang koheren tentang perkembangan dan kemajuan. Kemajuan tidak mulus, terus-menerus dan kumulatif, melainkan datang melalui pergumulan, konflik, dan diskontinuitas yang pada dasarnya merupakan jenis yang logis. Memahami bagaimana pertentangan yang tampak ini direkonsiliasi adalah kunci pemikiran Hegel. Gagasan krusialnya adalah bahwa konflik itu sendiri merupakan teratur proses yang terdiri dari penciptaan dan penanggulangan pertentangan. Yang berikut, konsepsi teologis. Perkembangan adalah perkembangan kehidupan intelektual, pikiran atau roh. Istilah Jerman yang digunakan oleh Hegel adalah Zeitgeist. Dia menganggapnya jelas jika seseorang mempelajari sejarah orang tertentu bahwa seni, agama, dan filosofi mereka pada waktu tertentu akan memiliki keseragaman tertentu dan pola pikir yang sama. Yang berikut, idealisme. Studi Hegel tentang pikiran adalah studi yang perkembangan ide jadi secara alami. Dia berkonsentrasi pada area masyarakat yang kreatif atau ekspresif ide, seni, pemikiran abstrak, atau terutama filsafat dan agama. Karenanya Hegel disebut sebagai seorang idealis. Ia berpikir bahwa hakikat sejarah dan
keberadaan manusia dipahami dalam kerangka perkembangan pemikiran dan gagasan. Yang berikut, tujuan dan logika sejarah. Karena tujuan pemikiran adalah untuk mencapai pengetahuan, kemajuan sejarah harus menuju pengetahuan, dan karena itu akhir sejarah akan datang dengan pencapaian pengetahuan penuh dan pemahaman penuh. Perkembangan sejarah adalah perjuangan umat manusia yang berkelanjutan untuk memahami dirinya sendiri, dan filsafat Hegel dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang sifat sejati manusia sebagai sesuatu yang secara historis. Yang berikut, logika dialektis. Hegel mendasarkan logikanya pada model diskusi yang dicontohkan oleh Socrates di zaman klasik. Diskusi bermula dari ketidakkesepakatan, konflik, pertentangan yang memicu perdebatan. Argumen dilanjutkan dengan menempatkan satu posisi dan melawannya dengan posisi lain berlawanan. Pencarian kebenaran bukanlah tentang berdiri tegak di posisi sendiri, tetapi tentang mencoba mencapai kesepakatan dengan lawannya. Untuk sampai pada kesimpulan yang diterima keduanya, ini menggabungkan elemen dari masing-masing posisi yang sebelumnya berlawanan, tetapi sekarang menggabungkan mereka di posisi ketiga, baru posisi yang ditingkatkan dan lebih unggul. Dalam istilah yang sangat disederhanakan, kita dapat melihat sekilas logika dialektis Hegel sebagai sebuah eksposisi tentang cara di mana yang tampak berlawanan dapat didamaikan dan digabungkan dalam satu kesatuan baru. Tentu saja mencapai posisi yang disepakati dapat mengakhiri diskusi itu, tetapi itu tidak mengakhiri semua diskusi karena posisi yang baru disepakati ini akan dimasukkan ke dalam percakapan lain, akan memicu pernyataan tandingan, memulai debat baru, dan pencarian belum kesimpulan lain yang lebih inklusif dan dapat diterima bersama. Yang berikut, reformasi Marx atas filsafat Hegel. Hegel adalah humanis dalam memperlakukan umat manusia sebagai menempati tempat yang khusus dan sentral dalam keseluruhan proses sejarah, dan melihat bahwa inti dari sejarah adalah untuk meningkatkan dan memenuhi jiwa manusia. Marx tidak dapat menerima tanggapan Hegel bahwa kunci emansipasi manusia terletak pada perkembangan filsafat, membawa orang tingkat pemahaman lengkap tentang sifat mereka sendiri, dan dengan demikian untuk menyelesaikan kebebasan melalui karya filosofinya. Hegel sendiri lagi pula pencerahan terakhir yang seharusnya di penjabaran penuh dari kemajuan umat manusia ini hidup berdampingan dengan penjara yang diisi dengan tahanan politik. Terlepas dari reformasi penting ini, awalnya mengadopsi banyak bentuk argumen Hegel, yaitu gagasan skema untuk sejarah sebagai keseluruhan dan sejarah sebagai perkembangan progresif dari karakter sejati sifat manusia yang hanya sepenuhnya disadari ketika sejarah mencapai tahap terakhirnya. Bekerja yang melibatkan transformasi fisik dunia di sekitar kita secara harfiah mengubah dunia kita, sedangkan berpikir tidak membuat perbedaan fisik pada apapun. Kerja juga menyediakan sarana paling dasar menuju kebebasan dari kebutuhan, karena tentu saja kerja kita memberi makanan, tempat berteduh, dan pakaian. Ini bukan mengatakan bahwa berpikir tidak penting sama sekali, karena tentu saja berpikir adalah bagian dari bekerja, bagian dari apa yang disebut Marx sebagai kesadaran faktis, yaitu pemikiran terlibat di dalam dan untuk tujuan melaksanakan kerja. Yang berikut, pembagian kerja. Pembagian kerja memiliki aspek positif dan negatif. Di satu sisi, ini adalah perangkat yang sangat kuat untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi kreatif dari kerja manusia. Dengan pekerjaan jauh lebih banyak yang dapat dihasilkan daripada mungkin jika semua anggota kelompok mengejar tugas yang sama. Yang berikut, ide dasar. Fakta bahwa umat manusia terbagi dalam dirinya dengan cara ini tentu saja berarti bahwa manusia yang sebenarnya tidak dapat menjadi ekspresi penuh
dan tepat dari esensi manusia. Hakikat manusia dihalangi untuk mencapai perkembangan penuhnya oleh dua hal. Yang pertama, mereka yang melakukan kerja fisik yang konon merupakan pemenuhan hakikat manusia tidak terlibat di dalamnya dengan bebas. Mereka dalam satu atau lain cara tidak bebas. Contoh nyata adalah tentu saja budak, tetapi petani abad pertengahan dan pekerja industri juga tidak bebas dalam hal-hal penting. Yang kedua, mereka tidak bekerja terputus dari sifat spesies. Mereka yang sebenarnya esensi manusiawi mereka. Yang berikut, keterasingan. Ini justru mengacu pada pemisahan manusia dari hakikatnya. Keterlibatan dalam pekerjaan produktif harus menjadi ekspresi esensi manusia, dengan demikian memenuhi potensi energi, imajinasi, dan kreativitas manusia yang kaya. Jelas bagi Marx bahwa pekerjaan di masyarakat industri berkembang di abad ke-19 sangat berbeda jauh dari pemenuhan keberadaan mereka. Pekerjaan untuk pekerja industri dialami paling banter sebagai kejahatan yang dilakukan untuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagi sebagian besar orang, inilah pengalaman yang mematikan secara fisik, tidak menyenangkan secara mental, tidak dihargai, dan secara spiritual mati rasa. Yang berikut dasar nyata dari masyarakat. Yang pertama, struktur dialektis. Dalam versi Marx, konflik bukanlah antara ide-ide yang kontradiktif. Yang pertama diekspresikan dalam pemikiran dan kemudian juga dalam hubungan sosial. Kebalikannya diterapkan. Akar konflik historis ada di antara berlawanan sosial yang kelompok. Yang berikut, materialisme. Hakikat manusia adalah kemampuan untuk bekerja, mengerjakan dan memodifikasi dunia di sekitarnya untuk membentuk lebih baik sesuai dengan kebutuhan manusia, dengan demikian meningkatkan eksistensi dan potensi manusia. 3. Komitmen metodologis dan tema substantif.